Jadi pesan saya bahwa yang perlu difokuskan nikmati hari ini, here and now. Gitu. Jadi hasil akhir itu bonus ya. Tapi kamu kalau misalnya kita jalani prosesnya dengan sebaiknya, insya Allah kan hasilnya bagus. Benar sekali. Itu mungkin ya. Dan juga Bu, saya itu kan tipikal orang mungkin karena umur saya itu sudah menginjak 22 tahun gitu kan ya Bu. Jadi saya itu terkadang di malam hari gitu memikirkan tamat sini saya harus kemana. Nah pasti semua rekan yang lain di rumah terus mereka yang sosial saya itu sangat mempunyai pikiran seperti itu ya Bu ya. Jadi saya lebih ke overthinking gitu di malam hari ya Bu. Nah bagaimana cara supaya kita individu ini bisa menerima keadaan yang tidak sesuai ekspektasi kita gitu kira-kira. Gitu ya, sebenarnya berpikir tentang masa depan itu boleh, tapi nggak perlu terlalu dipikirkan sebenarnya gitu kan. Boleh teman-teman, adik-adik semua bikin strategi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Seperti istilahnya tuh kapal. Iya tahu Bu. Siapa yang nakoda? Iya benar sekali ya. Kalau nakoda mau berlayar perlu persiapan nggak? Perlu, sangat perlu persiapan. Yang dipersiapkan apa aja? Banyak sekali itu strategi bagaimana teknik kita untuk jalan kapal tersebut gitu. Terus apa lagi? Cara-caranya bagaimana cara kita sampai ke tempat tujuannya. Ya, perlu ada tujuan ya? Perlu. Stok makanan perlu kan? Perlu sekali. Nanti saya mati kelaparan gitu kan? Iya. Tapi masalahnya saat perjalanan itu kita udah persiapan, ada bajak laut. Ya. Terombang-ambing. Ada badai. Ikan paus. Oh my God. Ini saya bingung arahnya atau emang dongeng gitu kan? Iya, maksud saya ya dalam kehidupan kita, dalam perjalanan itu akan ada itu tadi gangguan, ujian, cobaan gitu lah. Tapi kita harus punya tujuan kan? Boleh punya tujuan tuh boleh. Ada tujuan jangka pendek, misalnya kamu mau ngapain dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan. Tapi bukan cuma dipikirin ya, orang tuh cuma mikir aja, dikerjain juga enggak gitu. Itu masalahnya gitu kan, yang perlu tuh action, cuma dipikirin. Ada tugas, cuma dipikirin aja nggak selesai gitu kan ya. Selesai nih. Jadi harusnya ada action di situ gitu. Terus planning jangka panjang apa yang mau kita capai di dalam beberapa tahun? Targetnya mau apa? Punya rumah 5 misalnya gitu. Kontrakan 100 pintu. Kontrakan 100 pintu kayak Haji Bolot ya. Iya, kaya sekali. Iya gitu. Itu perlu gitu. Tapi bukan berarti itu menjadi patokan yang benar-benar harus semua terpenuhi kan gitu. Nah masalahnya orang tuh sering menghayal. Overthinking itu kan menghayal, jadinya ada dua tanduknya. Tanduknya ke kanan sini dengan hayalannya, ke sini fakta datanya. Nah orang-orang overthinking itu sering di sini menghayal, bikin drama sendiri, sinetronnya ditambah-tambah ya kan, akhirnya menjadi over. Apa artinya over? Gitu. Berlebihan kan? Berpikir boleh nggak? Boleh. Berpikir negatif boleh nggak? Boleh. Tapi kayak ada ini jangkanya juga gitu. Nah Caca boleh nggak? Saya tanya nih. Boleh, tapi nggak boleh berlebihan juga. Iya. Apa gunanya negative thinking? Tapi nggak ada juga gunanya gitu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya sama sekali. Berarti boleh apa nggak? Nggak boleh sih sebenarnya. Nggak boleh. Boleh Bu. Kenapa? Soalnya kita tuh nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi. Jadi supaya kita tuh kalau nggak sesuai ekspektasi, jadi kita tuh udah ada bayangan kalau hal ini tuh nggak terjadi gitu. Oke. Sebenarnya boleh nggak ya berpikir negatif? Boleh. Tahu baterai? Tahu. Ada berapa kutub? Ada 2 kutub. Ada 2 kutub. Apa aja? Kutub plus sama minusnya. Iya, ada kutub positif negatif. Jadi gunanya berpikir negatif adalah untuk antisipasi, hati-hati dan jaga-jaga. Hati sebatas itu, dan tapi nggak boleh berlebihan. Benar. Ya kalau misalnya kita nggak punya pikiran negatif, nyemplung aja gitu kan, menjadi nggak realistis juga. Iya benar. Gitu. Tapi itu hanya sebagai untuk jaga-jaga, jangan dilebihkan. Nah, kamu harusnya lebih percaya fakta dan data. Kalau kita terlalu berpikir tentang masa lalu, yang muncul tuh adalah kesedihan, penyesalan, gitu ya.
kekecewaan. Benar sekali, gitu. Ibu. Ada yang belum selesai masa lalunya? Udah Iya. selesai, Bu, udah selesai. Ini teman saya kayak belum selesai. Ini ada yang tuh banyak Bu. Ini belum selesai masa lalunya, Bu. Ini belum selesai. Iya. Terus kalau kita terlalu berpikir tentang masa depan, yang muncul adalah kecemasan, Iya, benar, Bu. kekhawatiran. Jadi pesan saya bahwa yang perlu difokuskan nikmati hari ini, here and now. Oke. Gitu. Jadi hasil akhir itu bonus ya. Tapi kamu kalau misalnya kita jalani prosesnya dengan sebaiknya, insya Allah kan hasilnya bagus. Benar gitu. sekali. Ngapain pusing dengan hasilnya? Nih kuliah nih, targetnya nilainya A, stres itu dalam Bener ngejar banget. nilai si A ini tadi kan. Biar kumlot gitu ya, Iya, Bu. biar kumlot, puntang-panting. Tapi ketika kamu menyukai kuliahnya, mengerjakan tugas secara maksimal, menikmati hari-hari perkuliahannya dengan maksimal, ya insya Allah hasilnya akan bagus gitu loh. Tapi kalau sibuk aja dengan punya gagal dapat ini, udah stres, gagal gitu kan, karena terlalu fokus pada hasil, jadi lebih nikmati aja prosesnya. Iya, benar sekali ya. Jadi juga tadi di pertengahan tadi ada penjelasan Ibu tentang strategi jangka pendek sama jangka panjang. Nah, itu juga tentang berkesinambungan tentang ekspektasi kita untuk kedepannya gitu kan, Bu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengukur gitu ekspektasi kita yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri gitu? Ekspektasi relatif sih. Ada yang mengatakan berekspektasi nggak boleh, tapi ada juga yang bilang boleh kok gitu. Iya, benar, Bu. Ekspektasi itu kan kalau kita punya ekspektasi berarti kita punya harapan di situ kan. Benar Walaupun sekali. sebenarnya kita sering kecewa sama harapan itu. Benar sekali Ibu, benar sekali ya. Ya, karena juga kenyataan biasanya tidak sesuai dengan Keinginan atau ekspektasi tadi. harapan keinginannya kita. Cuma dalam artian fleksibel aja dalam hidup. Kita boleh dong punya mimpi. Boleh banget. Boleh dong punya ambisi. Boleh sekali. Tapi itu enggak yang menguasai kita. Oh, Kita gitu. nggak perlu lekat sama itu, gitu loh. Kita boleh dong punya pengen ini, pengen itu, boleh. Tetapi ketika situasinya ada perubahan atau tidak sesuai, ya nggak apa aja gitu lah, gitu. Tinggal jadi orang yang bisa adaptif aja istilahnya, mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi, gitu. Berarti memang diri kita sendiri membuat kita fleksibel gitu kan ya? Iya. Memang gitu. memang kita sekalian menjadi nahkoda untuk diri kita sendiri Yes, gitu kan? yes. Oke. Selanjutnya pertanyaannya Caca. Kak Anes ini kan suka overthinking, Bu. Iya. Tiap malam dia overthinking, nangis-nangis nggak jelas gitu. Mikirin yang nggak tahu nih apa yang mau dipikirin. Jadi gimana sih kita bisa mengelola overthinking? Ya mungkin tadi udah sedikit saya jelaskan juga gitu loh. Orang overthinking itu kan yang tanduknya di kanan ini yang suka menghayal-hayal itu tadi, dramatis gitu kan. Terus juga akhirnya kita juga berlebihan terhadap pikirannya kita. Masalahnya ada fakta dan datanya kan nggak begitu. Iya benar sekali. Gitu. Itu saya bilang bahwa nggak perlu kita terlalu memikirkan tentang hal yang belum terjadi, itu nggak penting gitu. Jadi kalau mau kita besok gimana ya nggak tahu. Ya kan simpelnya gitu, terus ngapain dipikirin gitu loh. Cuman masalahnya ketika kamu sudah berpikir seperti itu, stop, self talk dengan dirimu untuk stop. Alihkan yang lain. Gitu, Benar-benar cuci piring, Iya, Anis, nyapu rumah cuci gitu Bu. rumah, gitu ya, Gitu kan. motek-motekin bang maknya, boleh. Jangan dong. Nanti Kita udah marah sama emaknya. Nanti saya tidurnya di luar, tidurnya di teras gitu kan ya. Iya, jadi dalam artian ambil kesadarannya. Ketika kita sudah menghayal itu kan terbang. Iya benar. Iya, dalam artian kalau pikiran kita menghayal itu kita kayak lepas dari kesadaran. Benar sekali. Jadi sekarang solusinya adalah kembali ke kesadarannya. Misalnya, Anis badannya boleh deh di sini, tapi pikirannya belum tentu kan? Iya benar sekali. Iya, banyak yang di situ lagi kuliah, badannya aja, pikirannya entah kemana-mana. Gitu, berarti kan dia nggak dapat kesadarannya. Nah, salah satu teknik untuk mengatasi overthinking, ambil kesadarannya. Contohnya apa? Kembali lagi, turun lagi. Halo, udah mau terbang, turun ya. Kita lagi di kelas, kamu perhatikan lingkungan sekitar. Gitu loh.
kalau istilah psikologi itu mindfulness. Iya, gitu loh. Jadi konsepnya mindfulness adalah kesadaran itu kita menikmati apa yang kita lakukan saat ini. Kebanyakan orang nggak mindfulness, makan nggak tahu asin manis. Habis itu udah makan belum ya? Udah makan belum gitu ya? Gitu kan ya, udah makan iya, belum nih? berarti Gitu. kesadarannya nggak ada di situ. Oh, gitu seperti loh. itu. Itu mindfulness tadi ya? Iya, gitu. Jadi salah satunya ya mindfulness. Ketika kita sudah menghayal-hayal nggak jelas, kamu ambil kesadaran kamu lagi ngapain saat itu. Oh, lagi ada dosen nih, ya, perhatikan dosennya. Oh, dia lagi di ruang kelas ada dosen. Perhatikan lingkungannya. Nih teksturnya, nih karpet, rasanya apa, lembut kan, gitu. Udaranya apa. Jadi kembalikan kesadaranmu pada kenyataan. Gitu. Jadi seperti itu. Iya, jadi nanti kalau mau hayal lagi, halo, turun gitu kan ya, turun kan lagi nih, gitu loh. Jadi nikmati aktivitas. Jadi memang secara keseluruhan kalau overthinking ini sangat banyak konsekuensinya untuk diri kita sendiri ya, Bu, ya. Banyak konsekuensinya, kita menjadi tidak fokus gitu kan, perkembangan kita untuk kedepannya itu pun juga lebih terhambat gitu kan ya, secara materinya gitu. Oke. Ibu, mengenai relationship gitu kan ya, gimana cara kita bisa curhat? Soalnya kan saya ini kan tipikal orang yang ekstrovert gitu kan, Bu. Nah, karena orang tua saya itu kebetulan sebenarnya itu juga sangat-sangat mengayomi saya gitu kan ya, saya itu dituntut untuk terbuka, tetapi nih ada satu hal yang membuat saya terkadang tidak bisa curhat kepada orang tua saya gitu, Bu. Nah, bagaimana nih cara kita untuk bisa curhat ke orang tua kita, karena ada rasa malu yang saya tadi, Bu, rasa ada malu, gengsinya tadi gitu. Bagaimana cara kita untuk bisa curhat ke orang tua kita gitu, Bu? Ciptakan hubungan yang nyaman dulu sih sebenarnya. Kalau kita nggak nyaman kan sulit untuk mau terbuka sama Iya, orang. benar sekali, Bu, benar. Terus tumbuhkan rasa kepercayaannya gitu loh. Ya mungkin kalau memang belum langsung bisa curhat, setidaknya bangun hubungan baik dulu deh sama orang tua gitu loh. Karena gimana kita mau terbuka sedangkan kita nggak nyaman dan juga nggak merasa aman gitu. Kalau kita mau mencoba ya silakan aja, misalnya ambil waktu gitu loh. Kalau memang bingung apa yang mau diomongin, bikin konsep apa gitu kan, apa sih yang mau diomongin, ribet gitu, mau apa yang mau disampaikan gitu. Terus juga sebenarnya tergantung kitanya juga sih gitu kan, ambil waktu yang santai, jangan orang tua habis kerja capek kalian mau curhat, apa curhat gitu kan ya, Bu, gitu kan. Tapi mungkin ambil waktu atau momen-momen yang memang lebih ke santai sih, orang tua juga nggak capek gitu ya, kitanya juga enggak gitu, karena kan kondisi kelelahan pada tubuh itu mempengaruhi. Jangan juga lagi lapar cerita gitu kan, digebukin nanti. Iya, misalnya aktivitas, makanya di dalam rumah tangga itu penting yang namanya makan bersama. Oh gitu, Bu. Gitu loh. Biasa kan itu orang tuanya mungkin selama ini nggak makan bareng gitu, ya orang tua lagi makan ikut di sana gitu kan. Seperti itu memang benar. Kalaupun juga ternyata udah ada, Bu, udah makan bareng tapi diam-diam aja gitu kan. ya mungkin ya bisa dong kita mulai untuk buka pembicaraan. Iya, benar sekali ya. Gitu loh, gitu. Jadi memang butuh latihan. Memang butuh latihan. Iya, soalnya saya sendiri itu memang seperti itu gitu kan, Bu. Walaupun nih orang tua saya itu memang dia tuh sama saya kayak ngomong sama ibu gitu. Emang sesantai itu, cuman terkadang ada saya yang membuat boundary sendiri atau batasan sendiri terhadap saya ke orang tua saya tentang curhat yang apa yang ingin saya curhatkan gitu. Jadi mungkin seperti lebih mendekatkan diri kembali mungkin ya. Memilih time yang pas. Nah, timingnya harus pas juga gitu. Benar sekali ya. Senyaman kita sama doi. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ca. Ibu, kan ada momen kadang tuh sama orang tua tuh salah, ngelakuin hal yang salah. Gimana kita bisa ngasih tahu orang tua secara halus kalau mereka tuh ternyata salah gitu? Ya. Udah pertanyaannya? Udah. Ini ada tema. Iya, enggak lagi, Bu. Udah pas nih. Iya. Jadi sebenarnya ya sama sih seperti tadi kan, gitu loh. Saya kasih tahu ya, dalam hubungan apapun kita akan sulit orang itu menerima kita kalau kita nggak deket.
Oh, benar sekali sih. gitu. Jadi orang tua itu ada anak juga yang sulit mau mendengarkan orang tuanya. Iya benar Bu. Kenapa? Karena juga nggak deket. Gitu loh. Kita punya tapi belum tentu kenal. Banyak anak yang nggak kenal orang tuanya dan orang tua nggak kenal anaknya. Iya. Tapi itu anaknya. Jangan-jangan Itu masalahnya. anak bohong-bohongan gitu. Iya, bukan anak tetangga. Bukan anak tetangga gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya pertama kali konsep dalam kita hubungan yang baik adalah itu ciptakan rasa kedekatan dulu gitu loh. Orang tua pasti punya ego, Benar. pasti gitu. Kita anak juga punya egonya gitu loh. Jadi sebelum nasihat, sebelum mengasih tahu dan sebagainya macamnya, ciptakan hubungan itu, perbaiki hubungannya dulu. Gitu. Ketika hubungan itu sudah ya mungkin akan susah, akan lama, tapi setidaknya kalau sudah ada dimulai, itu akan cenderung untuk bisa mudah didengarkan. Orang tua tuh kadang ya anak juga ngerasa gitu, jangan begini, jangan begitu. Orang tua emang mama tahu apa? Iya benar Bu. Selama ini emaknya sibuk, bapaknya Iya, benar. sibuk, dia ngapain ya kan? Anak kemana, ibu kemana, bapaknya kemana, kayak gitu kan? Mana gitu Iya, kan? kemana? Tiba-tiba ada masalah, kamu tuh ya. Iya benar. Makanya begini begitu kita mesti nggak terima dong. Iya benar sekali Bu. Karena selama ini kita merasa nggak deket, nggak diterima, terus tiba-tiba kita mau nasehatin, kamu tahu apa? Dibentak gitu. duluan ya Bu. Dibentak duluan, disalahin, nggak diterima, gitu. Jadi berproses sih kalau mau ngasih tahu gitu. Karena ada yang namanya responsif, ada namanya reaktif. Oh gitu. Jadi kalau kita reaktif, kalau kita nggak suka, kita akan marah langsung ngatain. Tapi yang namanya responsif itu kita mikir dulu, berproses. Kapan waktu yang tepat, bagaimana cara yang tepat. Nah, Iya, seperti benar. itu, gitu. Jadi nggak bisa langsung. Kita bahkan nggak bisa merubah orang. Oh iya juga benar sih Bu. Nggak bisa. Kita nggak bisa untuk menuntut orang. Itu sulit. Gitu. Apalagi si orangnya nggak mau. Kita nggak akan bisa menolong orang yang orang itu juga nggak mau menolong dirinya. Iya Kita benar. nggak akan bisa menyadarkan orang kalau orang itu sendiri nggak punya kesadaran. Ya, gitu. Jadi bertahap aja sih.